Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada video kali ini, kita akan melihat saham-saham yang ada di sektor CPO atau minyak sawit. Dimana kita lihat di sini bahwa di 2 hari terakhir harga CPO terlihat kembali bergerak naik. Di sini kita akan melihat beberapa saham yang cukup liquid yang berada di sektor CPO. Yaitu ada LSIP, ALI, SIMP, BPT, DSNG, dan SSMS. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana bila rekan-rekan tergabung ke dalam membership tersebut, ini akan mendapatkan keuntungan. Salah satunya yaitu akan mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas dan lengkap, disertai dengan chart analisa teknikalnya. Nah, berikut ini adalah contoh rekomendasi sahamnya. Berikut ada contohnya adalah Agro, lengkap dengan entry levelnya di mana, cut loss di berapa, support resistennya ada di mana, serta juga chart analisa teknikalnya membentuk pola apa, bila ada akan dijelaskan. Nah, berikutnya keuntungan lain yang didapat yaitu bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun hal yang berkaitan dengan saham. Misalkan menanyakan analisa suatu saham yang selain diberikan rekomendasi juga boleh ditanyakan. Selain itu, boleh bertanya mengenai resisten atau support terbaru dari suatu saham, dan juga bila ragu untuk masuk dalam suatu saham, boleh minta pendapat baiknya entry di mana atau masuk di harga sekarang apakah masih cukup oke. Boleh juga ditanyakan ya. Nah, berikut ini adalah biaya dibutuhkan untuk bergabung. Nah, untuk 1 bulannya ada spesial promo, dan ada juga untuk pengambilan paket dengan harga yang jatuhnya lebih murah untuk paket 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Oke. Kita akan masuk ke dalam pembahasan sahamnya. Saham pertama yang kita bahas dari yang ada di sektor CPO yaitu London Sumatera Indonesia atau LSIP. Nah, LSIP ini dapat kita lihat sejak akhir Oktober atau awal November bergerak uptrend ya, mengikuti pergerakan IHSG. Ini dapat kita lihat di awal ya, di akhir ya, di sini ada membentuk pola symmetrical, ada ya, bentuk symmetrical triangle di sini ya. Ini LSIP kelihatan baru kali ini kita bahas. Nah, permulaan awal dari pergerakan bullish dari LSIP dimulai dari break
asymmetrical triangle di akhir Oktober. Dan L-shape terus bergerak uptrend dengan uptrend channel seperti di gambar ini. Dan setiap koreksinya dia selalu bertahan di uptrend channelnya. Bahkan pada hari terakhir kemarin, di mana IHSG turun jatuh dalam 2 hari ya, L-shape mampu berrebound. Supportnya ada di 1205. Jadi waktu pagi hari terakhir di hari Rabu tanggal 23, low sempat menyentuh 1205 yang tidak lain dan bukan yaitu support kuatnya, di mana support kuat ini sudah berhasil menahan penurunan dari L-shape berkali-kali, sehingga support ini cukup valid. Dan closing dari L-shape, dia closing di 1295 atau dia tutup kembali ke atas resisten di 1285. Jadi bila rekan-rekan sudah memiliki L-shape, ya, harap diperhatikan untuk minggu depan ya, 3 hari terakhir, bila L-shape bisa bertahan di atas 1285 itu akan lebih bagus ya. Apalagi bila kita lihat tren harga CPO yang 2 hari ini naik. Ini ada chance L-shape untuk lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1360. Dan juga melanjutkan uptrendnya. Nah, apabila tren kenaikan CPO-nya makin kuat, ini ada chance dia juga untuk lanjut terus menguat menuju ke resisten berikutnya lagi di 1450. Nah, kemarin untuk volume dapat kita lihat 2 hari turun, dapat kita lihat volumenya sangat kecil, jadi cukup sinyalnya masih cukup oke ya. Karena yang paling berbahaya apabila turun dengan volume yang besar itu akan sangat berbahaya. Nah, sedangkan dari indikator MACD ini dapat kita lihat terlihat masih tidak ada kejelasan atau bergerak sideways. Jadi masih belum terlihat adanya akumulasi beli lanjutan yang kuat dan juga tidak ada juga tekanan jual yang kuat sehingga merusak uptrend yang terjadi dari awal November di akhir Oktober kemarin. Dan sepintas dapat kita lihat tren jarak dekat L-shape pergerakannya sideways, ada chance dia bergerak sideways. Support ada di 1205 dan resist di 1285. Oke, berikutnya kita akan lihat untuk pergerakan dari moving average-nya ya. Nah, seperti dapat kita lihat masih bergerak uptrend dengan garis moving average yang sudah sangat bergerak bullish atau uptrend. Jadi MA20-nya sudah di atas 50, 50 di atas 100 dan MA100 sudah di atas 200. Berikutnya kita lihat pergerakan asingnya. Ya, di sini dapat kita lihat dalam 2 minggu terakhir asing terus bergerak net sell, terus menjual. Namun dapat kita lihat harga dari L-shape masih terus bisa mampu bergerak naik. Nah, dikarenakan market cap dari L-shape ini juga bisa dibilang kecil, dapat kita bilang korelasinya dengan asing bisa kita bilang tidak bergerak searah ya. Karena walaupun asingnya di sini juga keluar atau berjual, posisinya jual, harga L-shape tetap bisa bergerak naik.
Nah, bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership, ini akan sudah mendapatkan alert membeli L-ship di awal kenaikannya ya, awal uptrendnya, yaitu membeli L-ship rekomendasinya di tanggal 26, kita membeli di kisaran 960 sampai 970. Nah, jadi kita membeli L-ship tepat ketika dia breakout ya, di candle dia breakout dari break symmetrical triangle-nya, kita masuk. Nah, di sini di candle naik ini kita masuk ya, dan kita terus menahannya sampai sekarang, karena setelah mendapatkan alert untuk rekomendasi, kita juga di dalam membership tersebut kita memberikan selalu update untuk trailing stop, dimana apakah kita bisa terus menahannya atau kita harus posisi jual. Jadi ketika sampai tanggal 6 ini contoh untuk update trailing stop di tanggal 16 ya, tanggal 16 November. Nah, untuk L-ship trailing stop di 975. Nah, sedangkan pada hari itu dia terus naik ya, walaupun ketika koreksi kalau masih belum break jebol trailing stop, kita akan rekomendasikan untuk tetap di hold. Nah, berikutnya untuk saham kedua, kita akan melihat Salim Infomas Pratama atau SIMP. Dapat kita lihat juga trennya masih sangat uptrend, walaupun 2 hari 22-23 Desember ini tertekan koreksi mengikuti IHSG yang drop ya. Nah, namun dapat kita lihat SIM mampu bertahan ya di supportnya ya. Supportnya ada di 398 dan juga di uptrend channelnya yang baru ya. Ini yang lama, uptrend channel lama. Nah, ini yang baru ya. Di sini ada supportnya, ini support yang uptrend channel yang baru. Ini dapat kita lihat sini. Nah, dia mampu rebound ya. Jadi untuk minggu depan, apabila tren kenaikan CPO-nya terus naik, ada chance SIM ini juga akan rebound ya. Rebound untuk naik kembali menguji resisten yang ada di 428. Dan resisten berikutnya yang ada di 446, dan untuk lanjut naik ya mengikuti uptrend channel yang baru. Sama dengan hasil kemarin, 2 hari ini ketika koreksi volumenya kecil ya, jadi untuk potensi reboundnya akan menjadi lebih besar dan koreksinya ini tidak berbahaya untuk kelangsungan uptrend dari SIM. Nah, sedangkan untuk garis indikator MACD-nya dapat kita lihat akibat kemarin turunnya cukup drastis, dapat kita lihat di sini MACD-nya mulai drop ya, drop dead cross. Untuk pertama kalinya setelah rally di awal Oktober kemarin. Dia rally cukup panjang dan ini drop, jadi kita harus mulai meningkatkan kewaspadaan. Namun jangan lupa untuk tetap menunggu konfirmasinya. Nah, selama SIM-nya terus bisa bertahan di atas support 398, jadi untuk L-SIM tetap bisa di hold ya. Untuk rekan-rekan yang entry di bawah 400 masih disarankan untuk hold selama tidak close di bawah support 398. Nah, berikutnya untuk moving average-nya juga sudah uptrend yang mengikuti L-ship ya, 20 di atas 50, 50 di atas 100, dan 100 di atas 200. Nah, untuk
pergerakan asingnya di sini, asing juga sudah mulai bergerak jualan, walaupun trennya masih cukup oke ya, masih uptrend ya untuk SIM. Nah, untuk SIM juga sama, ini sudah kita rekomendasikan ya jauh-jauh hari sebelum SIM naik cukup drastis di bulan akhir November sampai awal Desember ini, yaitu di 8 Oktober kita sudah rekomendasikan. Ini dapat kita lihat di sini. Jadi di awal rebound kenaikan sudah kita rekomendasikan jauh-jauh hari ya. Dan kita tetap sarankan untuk hold dengan sambil kita memberikan update terus setiap hari untuk pergerakan dari SIM sendiri. Dengan mengupdate terus trailing stop. Nah, ini trailing stop contoh di tanggal 16 dia di 324. Oke, saham ketiga kita akan melihat Eagle High Plantation atau BWPT. Nah, BWPT dia mengalami uptrend ya, ini muncul uptrend channel yang baru karena ada kenaikan yang cukup tinggi ya, mengikuti sama seperti SIM ya tadi, ada uptrend channel yang susulan yang baru dengan kenaikan yang cukup tajam ya. Nah, dalam dua minggu terakhir ini terlihat pergerakan masih dia mencoba untuk menembus resist di 153 ya. Di sini ada area resisten di 153 dan area support ada di 136. Jadi pergerakannya masih bergerak naik turun di sini di sideways di range ini. Nah, kita akan tunggu untuk minggu depan akankah tren kenaikan CPO akan lanjut atau tidak. Nah, bila terus lanjut, ini ada chance dia akan menunggu konfirmasi kelanjutan kenaikan bila dia bisa break di resisten 153 dengan chance naik ke resisten berikutnya yang ada di 171 dan kemudian ke 186. Ya, tren kenaikannya cukup bagus, kenaikannya disertai dengan volume transaksi yang cukup besar sehingga muncul uptrend channel yang baru. Dan untuk MACD-nya sendiri masih sangat bagus. Bila SIM kemarin tadi ya sudah dead cross MACD, namun di BWPT terlihat masih cukup strong, dan dimana kita lihat hari terakhir kemarin ketika IHSG tertekan ya, sore hari BWPT terlihat yang mengikuti gerakan LC tadi ya, dia malah bergerak rebound naik ya, sehingga MACD-nya pun cukup oke karena ada perlawanan yang cukup bagus dari buyer. Nah, bagaimana dengan MACD-nya? Ini sama ya dengan LSIP dan SIM, di mana MACD-nya sudah uptrend, 520-nya di atas 50 dan sudah ada 100, dan EMA 100-nya sudah di atas 200. Untuk pergerakan asingnya, untuk BPT terlihat ketika BPT-nya naik, asingnya cenderung dia keluar. Dan pada hari kemarin terakhir, asing malah mulai reakumulasi untuk BPT kembali. Nah, terlihat memang untuk chart BPT memang terlihat lebih uptrend dibandingkan dengan LSIP dan SIM ya. Berikutnya kita akan melihat Astra Agro Lestari atau AALI. Nah, AALI secara jangka menengah ini pergerakannya masih uptrend walaupun kenaikannya tidak sebagus LSIP,
SIM atau bahkan BBT. Kenaikannya terlihat agak landai ya. Dan 2 hari ini terlihat tertekan jual mengikuti IHSG dan penutupannya juga kurang oke karena close-nya di hari terakhir kemarin tanggal 23 close-nya di bawah support ya 11.575. Jadi besok minggu depan Senin ini harus AALI ini harus bisa rebound atau close di atas 11.575 dengan candle yang bagus sehingga dia ada chance untuk naik ya, rebound untuk menguji kembali resist di atasnya yaitu di 12.225 dan kemudian untuk lanjut uptrend berikutnya menuju ke resisten berikutnya di 13.000 mengikuti dari uptrend channel dari AALI. Nah, untuk volumenya sendiri juga masih bisa dibilang rata-rata, namun lebih besar ya dibandingkan dengan volume koreksi dari LSIM tadi. Makanya bisa dibilang close-nya cukup kurang meyakinkan ya untuk 2 candle terakhir di AALI ini. Apalagi dapat kita lihat di sini indikatornya masih tingginya, di mana dapat kita lihat tekanan jual di AALI ini cukup besar ya, cukup besar. Bila dibandingkan SIM atau malah BBT, nah BBT ini posisi paling uptrend chartnya, nah sedangkan AALI ini paling downtrend, paling besar tekanannya. Ini dapat kita lihat dari candlenya. Nah dia malah sudah break down dari moving average 20-nya, dia posisi sekarang dia paling lemah dari 4 saham yang kita bahas sore ini. Dan MACD-nya ini akan mempertegas bahwa posisi AALI memang paling tertekan. Namun bila rekan-rekan masih memiliki AALI, ini masih cukup bagus walaupun ini dapat kita cat uptrendnya, jadi selama masih di 11.000 di atas 11.150 masih cukup oke untuk di hold sampai kita menunggu adanya pantulan. Nah, paling bagus AALI ini dia harus bisa rebound ya dan close di atas 11.575 untuk bisa membuka peluang AALI untuk naik ya menuju ke resisten 12.225. Nah, berikutnya kita akan melihat garis moving average-nya juga sudah uptrend 20 di atas 50 dan EMA 50 dan 100 dan EMA 100 sudah di atas EMA 200-nya. Nah, untuk pergerakan asingnya terlihat ini paling lebih parah ya dibandingkan LSIM, SIM, BBT ya. Karena asingnya dominan keluar terus dan ketika naik pun juga asingnya juga terus lanjut dan asing cuma 1 atau 2 hari dia naik posisi net buy, kemudian besok-besoknya sudah terus melakukan tekanan jual di AALI. Maka dari itu chart AALI terlihat paling jelek karena asingnya lebih dominan keluar. Oke, berikutnya kita melihat saham Dharma Satya Nusantara atau DSNG. Nah, DSNG dapat kita lihat di sini chartnya dalam 2-3 minggu terakhir terlihat pergerakannya dia cenderung sideways dengan resist di 655 dan ada support di 600. Nah, kemarin tanggal 23 sempat menguji mengikuti IHSG yang turun, namun closing berhasil rebound dan tutup di atas support 600 yaitu tutupnya di 605. Jadi pergerakan untuk DSNG cenderung dia pergerakan sideways. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah punya DSNG di bawah 600 masih bisa tetap lakukan untuk hold dan jangan lupa bila minggu depan ternyata tidak rebound malah bablas turun di bawah 600, kita sarankan untuk melakukan penjualan karena trennya bisa jadi akan berubah ya, walaupun masih ada chance
dia untuk rebound di uptrend channelnya. Nah, untuk volumenya sendiri, nah ini volumenya juga seperti Ali, tidak kecil seperti L-ship dan SIM turunnya, namun volumenya cukup ada volume ya, cukup lumayan volumenya. Ini harus diperhatikan untuk senin depan. Nah, kita harapkan bisa ikut rebound mengikuti harga CPO, namun bila tidak terjadi sesuai harapan harus menyiapkan plan berikutnya. Karena akan cukup berbahaya bila close-nya di bawah 600, ini akan cenderung dia akan tertekan menuju ke support berikutnya di 550. Dan dari MACD-nya juga memberikan info tambahan bahwa posisi dari DSNG ini posisinya sudah tertekan jual, karena jualnya sudah besar, sudah lumayan besar, dan ini kita harus meningkatkan kewaspadaan. Oke, untuk moving average-nya juga sama ya, sudah uptrend. Nah, di sini dapat kita lihat koreksi terakhir sudah close-nya di bawah 20, dan ini kurang oke apabila Senin depan gagal naik ya ke atas 20, akan cukup berbahaya. MA-nya sendiri sudah uptrend ya, untuk 20 di atas 50, 50 di atas 100, dan 100 di atas 200. Nah, untuk pergerakan asingnya terlihat cukup positif, di mana asing lebih cenderung melakukan akumulasi beli net buy. Nah, kalau melihat dari pergerakan asingnya cukup positif, tinggal kita tunggu, kita awasi support di 600-nya. Nah, saham terakhir yang akan kita bahas yaitu sawit sumber emas Sarana atau SSMS, di mana pergerakan saham ini cukup berbeda dibanding saham-saham CPO yang lain, di mana ketika saham CPO lain sudah up dari Oktober. Nah, ini SSMS ini malah baru bergerak di awal Desember, jadi cukup telat sekali, dan terlihat bandarnya, market movernya terlihat ngejar target, ngejar ketertinggalan, dia langsung digas terbang naik. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya agak cukup berbahaya untuk melakukan mengejar harga naiknya, karena di sini pergerakan SSMS akan volatile ya, bisa jadi volatile karena kenaikannya pun juga sangat signifikan dan di waktu yang singkat. Ini dapat kita sekilas untuk support resistennya, yaitu untuk area supportnya yang harus dijaga, yaitu di area 1060 sampai 1105. Jadi selama di atas support ini pergerakan SSMS akan cukup oke dan cenderung untuk menguat. Dengan resistennya dia ada di 1270. Ini karena kenaikan juga cukup tinggi, ini ada chance juga dia akan bergerak sideways sebelum dia akan lanjut naik menembus 1210 untuk menuju resisten berikutnya di 1365 dan di 1455. Nah, untuk volume jelas sangat bagus karena sudah naik, kenaikannya tinggi, volume besar. Karena kenaikan sudah ada 2 kali. Biasanya setelah kenaikan tinggi seperti sebelumnya, dia ada sideways dulu selama seminggu 2 minggu, baru dia akan bergerak naik kembali. Nah, untuk MACD-nya pun cukup oke, ya, kenaikannya volume besar, akumulasinya juga besar. Nah, untuk moving average-nya, nah saham ini terlihat cukup aneh pergerakannya. Sideways-nya sudah lama sekali, makanya MA-nya jadi berkumpul menjadi satu dan baru mulai pecah lagi ketika dia break up naik di Desember ini. Nah, untuk asingnya terlihat belum mulai masuk ya ini, karena market cap di SSMS kecil, jadi untuk pergerakan asing bisa diabaikan. Oke, terakhir kita akan melihat pergerakan IHSG kita ya.
Nah, ini candle bahasan chart IHSG minggu lalu. Jadi untuk tanggal 21, jadi chart IHSG uptrend, masih uptrend ya, menguji resist di 6152 dengan area support di 5960 sampai 6013. Dan di chart terbaru, nah ini 2 hari terakhir tanggal 22, 23 IHSG turun ya, setelah dia gagal bertahan ya. Tanggal 21-nya sudah break 6152, jadi break. Nah, tanggal 22-nya dia kembali di reject ya, dengan di reject, dan hari tanggal 23 malah drop untuk menguji area support di 5960 sampai 6013. Dan juga bersamaan dia menguji juga uptrend channelnya, channel yang sudah uptrend channel yang terbentuk dari awal November ya, di Desember. Nah, di akhir Desember ini terlihat diuji, namun berhasil lolos ya. Close-nya di 6008. Jadi untuk minggu depan 3 hari kita harapkan IHSG-nya mantul kembali menguji 6152. Nah, itu harapan kita, IHSG bisa mampu paling tidak bertahan di atas 6000. Walaupun tidak berhasil di 6000, di atas 5960 ya nggak apa-apa. Asal tidak di bawah itu. Nah, kalau di bawah 5960 atau di bawah uptrend channelnya, itu akan sangat berbahaya. Nah, harapan kita ke depan minggu depan 3 hari ini IHSG dapat naik, bisa kembali ke atas 6013 ya. Syukur-syukur IHSG bisa lanjut naik menuju ke resist di 6152. Kalau tembus lah kembali, ini ada chance dia lanjut ke resist berikutnya di 6265. Namun bisa kembali ke resist 6152 sudah cukup oke. Nah, kita akan tunggu besok. Semoga IHSG akhir tahun ini bisa ditutup dengan bagus. Nah, yang jadi perhatian yaitu di MACD-nya dia dead cross. Nah, ini akan harus jadi kewaspadaan kita. Sudah mulai dead cross. Nah, kita akan tunggu gerakan ke depan. Yang paling berbahaya yaitu IHSG-nya bergerak datar kemudian drop. Nah, ini akan sangat berbahaya. Nah, harapannya ya minimal IHSG bertahan di 6000, itu akan sudah cukup melegakan. Namun tidak boleh IHSG-nya terus berada di dekat-dekat 6000. Harus segera menjauh dan mendekat, dan kalau bisa break dari resisten 6152. Nah, apapun yang terjadi kita harus siap-siap, karena memang tidak bisa disangkal bahwa IHSG ini sudah rally 3 bulan. Nah, itu adalah suatu hal yang tidak boleh kita sangkal, dan kita tidak bisa juga mengharapkan IHSG naik terus secara terus-menerus. Itu hal lain yang harus dipikirkan kembali. Oke, untuk view IHSG-nya cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.